Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Deviani Aprianti. Hari ini kita bakal ngobrolin soal perbedaan pola komunikasi antara masyarakat modern dengan masyarakat tradisional. Tema kali ini menarik loh, karena tanpa kita sadari, dari cara kita ngomong, saling menyapa orang, dan cara kita menyelesaikan masalah itu ternyata dipengaruhi sama lingkungan sosial kita loh. Penasaran? Yuk kita bahas satu-satu. Kamu pasti sudah tahu kan perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern? Ya, masyarakat tradisional itu biasanya tinggal di pedesaan dan jauh dari pengaruh kota. Mereka juga masih menjaga adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang kita. Misalnya desa yang ada di pedalaman yang hingga saat ini masih menjalankan upacara adat secara rutin. Salah satu contohnya adalah suku Nuhatan di NTT. Mereka berkomunikasi antara pribadi maupun kelompok. Mereka juga bisa menyelesaikan masalah dengan cara mengobrol langsung antar tetangga maupun berkumpul bersama di rumah besar. Komunikasi ini ternyata dijaga secara turun-temurun loh. Dalam komunikasi, media itu sangat penting loh. Media adalah alat ataupun sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan, seperti lisan, tulisan, gambar, maupun video seperti sekarang ini nih. Kalau di desa, media komunikasinya bisa berupa secara langsung, misalnya yang ada di pos ronda. Tapi kalau di kota, bisa berupa WhatsApp, Instagram, sosial media, maupun Zoom meeting, ya kan? Menurut Effendi, pola komunikasi itu bisa berupa jalur maupun alur dalam proses komunikasi, seperti komunikasi antara pribadi, kelompok kecil, komunikasi publik, maupun komunikasi massa. Nah, sekarang kita masuk ke masyarakat tradisional yang biasanya identik dengan kehidupan yang tenang, damai, dan dekat dengan alam. Tapi orang kota suka salah paham, menganggap bahwa desa itu kolot ataupun lambat berkembang. Padahal nggak gitu juga kan? Nah, di sini ada ciri-ciri masyarakat tradisional menurut Talcott Person. Pertama, hubungan antar orang itu pakai rasa sayang. Kedua, komunikasinya juga nggak langsung, biasanya suka muter-muter dulu. Ketiga, masalah diselesaikan sesuai adat atau kebiasaan. Keempat, lebih mementingkan kebersamaan daripada ego pribadi. Dan yang terakhir, status sosial didapat dari keturunan ataupun adat, jadi bukan dari usaha. Menurut Rabani, masyarakat tradisional itu masih pakai kebiasaan turun-temurun, belum terlalu kena pengaruh luar. Contohnya masyarakat suku Nuhatan di NTT. Komunikasi antara pribadi bisa ngobrol langsung bersama tetangga, bersama guru, bersama keluarga, maupun ketika mereka berdagang bersama orang dari luar. Menurut Rozida, komunikasi antara pribadi sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, berbeda nih sama masyarakat kota. Masyarakat modern sudah memasuki eranya informasi, di mana semuanya harus serba cepat, serba digital, dan juga terhubung ke internet. Jadi pola komunikasinya pun sangat berbeda. Menurut Rabani, masyarakat modern adalah evolusi dari masyarakat tradisional. Lebih rasional, lebih objektif, juga bergantung kepada teknologi. Contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Bandung, orang-orang cenderung lebih individualis. Urusan pribadi lebih diutamakan, seperti elu-elu, gue-gue. Jadi komunikasi bisa seperlunya saja. Clifford Morgan menemukan pola komunikasi COM-CON atau completely connected. Jadi orang bisa pilih, bebas pilih mau komunikasi dengan siapa aja,
kapan aja, atau komunikasi mau sejauh mana? Nah, masyarakat modern juga ada ciri-cirinya. Pertama, mereka cenderung lebih profesional, biasanya tidak terlalu baper. Kedua, mereka lebih fokus ke diri sendiri, bukan kepada kelompok. Ketiga, pikiran mereka selalu terbuka, kritis, dan logis. Keempat, mereka juga mengutamakan hasil kerja, prestasi yang jadi ukuran sosial. Terakhir, setiap hubungan itu jelas ada batasannya. Kalau kita bandingkan, begini nih kira-kira. Ini dia perbandingan masyarakat tradisional dan modern. Tradisional lebih seragam, memakai kebiasaan lama, mobilitas rendah, kebersamaan, nilai-nilai adat dijaga. Sedangkan modern lebih beragam, pakai teknologi tinggi, mobilitas tinggi, individualis. Dan terakhir lebih objektif. Contoh perilakunya masyarakat tradisional, mereka berkumpul di balai desa maupun di rumah-rumah besar. Sedangkan masyarakat modern, mereka lebih suka main HP ataupun meeting lewat Zoom ataupun nongkrong sendiri-sendiri di kafe. Jadi, apapun jenis masyarakatnya, tradisional maupun modern, komunikasi sama-sama tetap yang terpenting. Bedanya cuma di caranya aja. Di desa lebih hangat, di kota lebih cepat dan praktis. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye.